Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dwi Widarni dengan NIM 1903111000069 Agroteknologi kelas B. Saya di sini akan memaparkan tentang resume jurnal yang berjudul Analisis Pengelolaan Air dalam Usaha Tani Padi pada Lahan Sawah Irigasi di Sulawesi Selatan. Pendahuluan. Sulawesi Selatan memiliki lahan sawah seluas 587.328 hektar. Di antaranya 346.840 hektar beririgasi dengan tingkat produktivitas mencapai 5 ton per hektar. Dengan tingkat produktivitas tersebut, Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah produsen beras terbesar di luar Jawa dan merupakan lumbung pangan nasional dengan kelebihan beras sekitar 1,5 juta ton setiap tahunnya. Pengelolaan air berperan sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi padi di lahan sawah. Pengelolaan air di lahan sawah tidak hanya menyangkut sistem irigasi, tetapi juga sistem drainase pada saat tertentu untuk mengurangi kuantitas air maupun mengganti air yang lama, sehingga memberikan peluang terjadinya sirkulasi oksigen dan hara. Dengan demikian, teknik pengelolaan air perlu secara spesifik dikembangkan sesuai dengan sistem produksi padi sawah dan pola tanam. Efisiensi penggunaan air merupakan aspek penting berkenaan dengan upaya peningkatan nilai ekonomi produksi padi di lahan sawah irigasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui metode pengelolaan air yang efisien di lahan sawah irigasi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan usaha tani padi dengan berbagai metode pengelolaan air di lahan sawah irigasi. Metode penelitian. Waktu ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Desember 2012. Tempatnya, kajian ini dilaksanakan di lahan sawah irigasi Desa Mario, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Data ini menggunakan rancangan acak kelompok atau bisa disebut dengan RAK. Sampel ini menggunakan kelompok tani Lapa Telongi dengan luas lahan kurang lebih 2 hektar yang beranggotakan 3 orang anggota kelompok tani sebagai kooperator dan sebagai ulangan. Setiap petani menerapkan pengelolaan air dengan metode yang pertama yaitu AWD, Alternative Wetting and Drying, pengairan sistem basah kering. Yang kedua yaitu intermittent atau berselang, di mana pada sistem ini tidak menggunakan alat monitor. Yang ketiga yaitu pengairan terus-menerus atau tergenang. Hasil dan pembahasan. Untuk pertumbuhan dan hasil, berikut tabelnya. Tabel 1 yaitu pengamatan tinggi tanaman, jumlah anakan, berat biji, jumlah gabah, dan hasil. Analisis seragam menunjukkan bahwa metode pengelolaan atau pemberian air berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Pemberian air dengan metode AWD dapat meningkatkan hasil yang lebih tinggi dibanding dengan pemberian air secara intermiten dan terus-menerus. Selain itu, pemberian air dengan metode AWD juga dapat menghemat penggunaan air. Hal ini dikarenakan pemberian air dengan metode AWD penetrasi akar menjadi lebih dalam, sehingga batang tanaman menjadi lebih kokoh dan kuat. Selain itu, penyerapan unsur hara bagian dalam tanah bisa menjadi termanfaatkan dan dapat berpengaruh terhadap penambahan produksi. Untuk selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha tani. Berikut adalah tabel 2
di mana tabel 2 ini berisi tentang struktur pembiayaan dan penerimaan usaha tani padi di Desa Mario per 1 hektar. Untuk inputnya yaitu antara AWD, intermittent, dan terus-menerus itu sama. Pembiayaannya. Dan untuk selanjutnya yaitu produktivitas padi yang dicapai pada perlakuan AWD berbeda nyata dengan perlakuan intermittent dan terus-menerus. Untuk selanjutnya, perbedaan pendapatan yang diperoleh dari ketiga sistem pengairan tersebut disebabkan karena perbedaan produktivitas. Untuk R per C merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi. Artinya, nilai R per C menunjukkan besar imbalan yang diperoleh untuk setiap Rp1 yang dikorbankan. Dilihat dari R per C ketiga sistem pengairan usaha tani padi tersebut, maka sistem pengairan AWD paling menguntungkan. Kesimpulan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, pengelolaan air dengan metode AWD atau basah kering dalam usaha tani padi di lahan sawah irigasi memberikan pertumbuhan padi, hasil, dan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian air secara intermittent dan terus-menerus atau tergenang. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari penerapan irigasi AWD mencapai 16,1 juta, lebih tinggi dibandingkan pengelolaan air dengan metode intermittent dan pengairan tergenang. Berikut daftar pustaka. Penulisnya yaitu Taufik pada tahun 2014. Terima kasih. Kurang lebih mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.